Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahilham. Saudaraku, muslimin dan muslimat dimanapun berada, selamat berhari raya, mohon maaf lahir dan batin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengaji hadis Nabi Muhammad SAW, melanjutkan, yakni tentang bagaimana cara supaya kita bahagia atau tidak bersedih setidaknya, atau kita merasa cukup paling tidak. Apa rahasianya, bagaimana caranya, apa kuncinya yang diajarkan oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Baik, mari kita simak hadis berikut ini. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Zuhair bin Harb wa Ibnu Numair qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Abi Zinad an A'raj an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghina'in nafs. Artinya, telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Abu Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta dunia, tapi kekayaan yang hakiki adalah kekayaan jiwa. Ina'un nafas. Apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Pertama, mengapa penting bagi kita untuk merasa cukup atas karunia Allah Subhanahu wa taala? Benar, jawabannya dengan merasa cukup atau qanaah kita lebih mudah untuk bahagia. Yang kedua, rasa bahagia inilah yang menjadi kekayaan kita yang hakiki, yang sesungguhnya. Dan ini bisa diperoleh oleh siapapun. Tidak harus orang kaya, tidak harus pejabat, tidak harus konglomerat. Orang miskin sekalipun ini berhak untuk bahagia. Orang tidak punya, orang yang lemah ekonominya, orang yang sedang menderita dan sebagainya, apabila dia ridho, merasa cukup, maka dia pun bisa merasa bahagia. Yang ketiga, Islam menempatkan harta, benda, jabatan bukanlah sebagai kekayaan yang hakiki, yang pasti mendatangkan kebahagiaan. Karena pada umumnya kita, umat manusia ini apabila diberi satu gunung emas, dia akan mencari gunung yang lain, gunung yang kedua, gunung yang ketiga, akan bertambah rakus, ada kecenderungan seperti itu. Tanpa merasa cukup tersebut, qanaah tersebut, kita manusia cenderung tamak dan rakus terhadap harta dunia, sehingga tidak pernah merasa puas dengan banyaknya harta yang telah kita miliki, yang telah Allah berikan, bahkan pangkat jabatan pun demikian, dan lain sebagainya. Secara materi kita ada kecenderungan untuk tamak dan rakus. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka rasa bahagia ini mudah kita peroleh dengan rasa cukup atas karunia-Nya. Yang keempat, betapa banyak orang yang kaya, yang raya, yang pejabat, yang konglomerat, tapi belum merasa cukup atau tidak merasa bahagia atas apa yang telah dimilikinya. Sehingga banyak pejabat tinggi ini harus memiliki bawahan dan pengawal yang banyak supaya dia merasa aman, merasa nyaman, merasa bahagia. Yang kelima, kaya yang selalu diidentikan dengan bahagia, menurut hadis Nabi Muhammad SAW, berpusat pada jiwa, kita, hati kita, kepuasan batin. Yang ini adalah disimbolkan atau disifati dengan kalimat qanaah, yakni merasa cukup dan mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Yang keenam, hadis Nabi SAW yang lain, beliau bersabda, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Artinya, sesungguhnya pada setiap umat atau setiap kaum itu ada fitnah, ada ujian yang menyesatkan mereka, yang merusak mereka, dan fitnahnya umat Nabi Muhammad SAW adalah tentang harta. Sebagaimana beliau takut bahwasanya nanti akan sepeninggal beliau itu yuftah lakum zuhratad dunya wa zinataha.
yang akan Allah bukakan kepada kita, keindahan-keindahan dunia dan perhiasan-perhiasan dunia. Yang ini menyebabkan kita tersesat dan jauh dari petunjuk dari jalan yang lurus. Yang ketujuh, apabila seorang menyibukkan diri dengan harta secara berlebihan, ini adalah akan menuju mendekatkan dirinya pada fitnah yang merusak agama kita, agama seorang tersebut, karena harta dapat melalaikan pikiran kita dari melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuatnya lupa kepada kehidupan akhirat. Sebagai firman-Nya, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sungguhnya hartamu dan anak-anakmu merupakan ujian bagimu dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Saudaraku muslimin dan muslimat dimana berada, inilah indahnya agama Islam, senantiasa mengajarkan kepada kita untuk merasa cukup dan bersyukur atas karunia-Nya. Selamat berhari raya, bertemu dengan sanak saudara, dengan orang tua utamanya dimanapun berada. Semoga kebahagiaan selalu Allah berikan pada kita semuanya. Semoga Allah berikan hidayah-hidayahnya kepada kita, keluarga kita, anak-anak kita, muslimin semuanya, untuk menjadi hamba Allah yang qanaah, yang pandai bersyukur. Semoga Allah dengan demikian membahagiakan kita sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.